Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini, insyaallah, mana niat kita untuk thalabul ilmi atau tatlubul ilmi, ya, untuk menuntut ilmu. Kalau salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah memberikan banyak sekali usaha dan dalam dakwahnya baik secara terang maupun sembunyi-sembunyi, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya Islam dan nikmatnya iman pada saat ini. Baik teman-teman, insyaallah saya akan menyampaikan materi yang berjudul menjaga lisan, pentingnya menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita menjadi seorang muslim bahwa tanda keimanan seseorang adalah dengan menjaga lisannya. Apabila lisan tidak terjaga, maka kita bisa melihat kualitas dari apa yang telah keluar dari mulutnya. Sehingga ada satu kata pepatah yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu berkata ibarat sebuah teko, yang dimana ketika ia mengeluarkan kopi maka di dalamnya mengandung banyak cairan kopi. Sehingga sebaliknya itu diibaratkan apabila seseorang mengucapkan hal-hal yang buruk, tidak jauh dan tidak bukan, maka di dalamnya pun tidak jauh dari apa yang dikatakan. Baik teman-teman, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyinggung di dalam Al-Qur'an, salah satunya Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini mana artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik. Waqulu qawlan sadida. Berkata yang baik atau yang benar, ya. Nah, di sini dijelaskan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berkata baik adalah bertujuan untuk menjaga perasaan dan untuk menghormati orang lain, yang dimana bahwa lisan itu lebih kejam, lisan itu lebih tajam, lebih kejam ataupun lebih menyakiti daripada berbentuk fisik. Mungkin kita bisa, kalau kita laki-laki mungkin kita bisa menganggap bahwa mending dipukulin nih sampai berdarah-darah daripada ketika orang itu sakit hati. Maka di sini lisan menjadi peran yang sangat amat penting ketika kita berkomunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berpikir logis, berpikir kritis, di mana ketika seorang yang fasik datang kepada kalian membawa satu berita yang dimana berita itu belum jelas baik atau benar atau tidaknya, maka kita diperintahkan untuk mencari tahu. Dimana ketika kita melihat berita-berita saat ini, berita hoax atau berita-berita yang justru tidak benar pada realitanya, kita diperintahkan untuk mencari tahu akan berita tersebut, topik tersebut, sehingga ketika kita sudah mendapati satu hal yang benar, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan percaya atau tidaknya. Maka di sini lisan sangat amat penting untuk terhindar dari hal-hal yang dusta, ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahaya lisan, yaitu salah satunya fitnah, di mana di surat Al-Baqarah itu disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu minal qatl ini yang berarti bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Baik teman-teman, di mana maksud dari fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ada satu peristiwa ketika istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah difitnah pada satu momentum, yang dimana fitnah ini datangnya dari orang-orang yang fasik, orang-orang, ya, Yahudi ketika itu. Bahkan sampai Nabi itu terbawa arus ketika mendengar berita tersebut, sampai turunlah ayat yang membela, di mana di situ dijelaskan bahwa Aisyah tidak melakukan satu perbuatan yang keji. Maka di sini fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, bisa menyebabkan satu orang itu kehilangan satu kepercayaan atau integritas diri sendiri. Baik teman-teman, poin selanjutnya adalah bahwa ketika kita menjaga lisan, ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, menjaga martabat satu dengan yang lainnya, dimana ketika kita bercanda atau ketika kita mengobrol satu sama lain, maka kita harus memiliki batasan. Batasan tersebut apa? Batasan tersebut ketika kita banyak belajar mengenai hal-hal yang terkait dengan adab dan akhlak, maka kita bisa melihat sejauh mana kualitas dari orang tersebut. Maka saya tekankan lagi, ada satu kata pepatah yang mengatakan ketika
sebuah teko itu mengeluarkan satu kopi, maka di dalamnya kopi, nggak mungkin teh kan. Apabila teko itu mengeluarkan teh, belum tentu di dalamnya kopi. Maka dari situ ketika seorang itu berkata kotor, nggak jauh di dalamnya juga kotor. Maka di situ teman-teman, alangkah baiknya kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Nah, di sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dimana ini terdapat di hadis Arba'in An-Nawawi. Itu dijelaskan, man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim khairan aw liyasmut. Apabila kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaklah kalian itu falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau berdiam gitu. Ketika kita tidak punya momentum atau satu keilmuan mengenai hal tersebut, sebaiknya diam daripada ketika kita tidak berbicara yang tidak atau yang tidak bermanfaat ataupun yang justru menyinggung orang lain. Maka hal tersebut menjadi acuan kita ketika kita berinteraksi, bermuamalah dengan teman, dengan orang tua ataupun dengan guru-guru kita. Mari teman-teman, oleh sebab itu ada satu mungkin momentum ini isu yang justru tersebar di beberapa media sosial terkait dengan celaan terhadap orang lain, di mana ketika seorang berdakwah itu kita lebih condong untuk menyampaikan ilmu agar orang-orang itu bisa mendapatkan hidayah dan taufik. Ya, ketika kita berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata yang justru tidak mencerminkan kita sebagai pendakwah, maka hal itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Sebagaimana ketika kita mengambil satu peristiwa yang mungkin kemarin ya, yang kemarin sempat ramai, tapi itu kita bisa bijak dalam memilih, bijak dalam mengambil sikap ketika satu penceramah itu melontarkan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Baik teman-teman, mungkin itu sebagai penasihat bagi kita, sebagai pelajaran dan ilmu pada hari ini. Kita berharap semoga dengan disampaikannya sedikit ilmu dari saya pribadi, ini khususnya buat saya pribadi dan umumnya pada teman-teman, untuk bisa mengintrospeksi diri dan merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.